Sebagai tokoh agama yang begitu disegani, konon Sunan Kalijaga memiliki sebilah keris yang terkenal cukup sakti. Di mana keris itu juga yang digunakan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan atas izin Allah juga, keris tersebut dipercaya memiliki karomahnya tersendiri. Sunan Kalijaga mempunyai seorang empu atau pembuat keris yang selalu bisa diandalkan dan dipercaya, yakni Empu Supo Madrangi atau lebih dikenal dengan nama Raden Djoko Supo. Karena selama beberapa kurun waktu tertentu, Raden Djoko Supo mampu menghasilkan keris yang akhirnya melegenda seperti keris Kiai Setan Kober, keris Kiai Tapak, dan Kiai Naga Sosro. Awalnya, Sunan Kalijaga hanya ingin dibuatkan sebuah keris yang bisa digunakan untuk menyembelih hewan. Namun ternyata keris yang dihasilkan Raden Djoko Supo lebih indah dari bayangannya. Keris dengan look 13 ini nampak berwarna kemerahan dan diberi nama Kiai Sengkelat yang berarti bersemu merah. Menurut cerita yang banyak beredar di masyarakat, pada suatu waktu keris itu dimanfaatkan saat berada di Masjid Demak bersama ketiga sunan lainnya, masing-masing yakni Sunan Bonang, Sunan Giri serta Sunan Gunung Jati. Keempatnya pun tengah berdiskusi untuk mengkritik model dakwah Sunan Kalijaga yang dinilai terlalu lunak. Saat berdiskusi itulah keempat sunan dikagetkan dengan kilat yang tiba-tiba menyambar di atas tempat imam Masjid Demak. Namun, sebagai tokoh yang paham tentang ilmu agama, tentu mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang melatar belakangi kilat itu menyambar. Tak tinggal diam, ketiga sunan yakni Sunan Bonang, Sunan Giri serta Sunan Gunung Jati mencoba untuk menangkap kilat tersebut, namun upayanya gagal. Melihat ketiga sunan lain tak kuasa menangkap kilat yang menyambar-nyambar itu, Sunan Kalijaga pun turut mencoba menangkap kilat tersebut. Tak disangka, tanpa butuh tenaga yang besar, kilat yang liar takluk di hadapan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berhasil menangkap kilat dengan hanya menggunakan keris yang berada di genggaman tangannya. Momen mengagetkan tak berhenti di situ saja, setelah sang keris berhasil menjinakkan kilat, kini kilat itu pun berubah menjadi sebuah jubah. Konon jubah tersebut merupakan jubah yang sebelumnya pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, jubah yang diberi nama jubah Antakusuma itu akhirnya menjadi milik Sunan Kalijaga, dan jubah inilah yang juga digunakan Sunan Kalijaga untuk menghadapi penguasa pantai selatan. Melihat kemampuan Sunan Kalijaga dengan kerisnya yang mampu menangkap petir ini bak menyadarkan ketiga sunan lain yang sebelumnya mengkritik model dakwah Sunan Kalijaga berangsur melunak. Bahkan, pada beberapa hari kemudian, Sunan Giri diketahui kerap meminta pendapat kepada Sunan Kalijaga ketika ia menemui masalah dalam perjalanan dakwahnya. Dalam kisah lain, keris Kiai Sengkelat ini juga dipercaya bisa menaklukkan Kiai Condong Campur. Konon, Kiai Condong Campur ini merupakan keris yang selalu menimbulkan wabah penyakit di kerajaan Majapahit. Wabah penyakit sampar atau pagebluk merajalela ke hampir seluruh wilayah kekuasaan Majapahit. Bahkan, dalam Babat Demak, banyak dari masyarakat yang tiba-tiba jatuh sakit lantas meninggal dunia. Tak hanya masyarakat biasa yang terserang wabah, Putri Ayu Sekar Kedaton pun juga ikut jatuh sakit. Beragam ritual gaib sudah dilakukan namun tak ada hasil.
Suatu waktu, keris condong campur tengah melintas di atas langit Majapahit, lantas keris Nogososro yang dikenal sakti mandraguna langsung menyerang condong campur. Dua keris itu bertarung hebat, namun naas keris Nogososro kalah. Melihat kejadian tersebut, Raden Djoko Supo mengeluarkan keris Kiai Sengkelat dari sarungnya. Dengan secepat kilat, keris Kiai Sengkelat langsung menyerang keris Kiai Condong Campur hingga patah dan terbelah menjadi dua bagian. Setelahnya, wabah pagebluk yang menyerang Majapahit berangsur pulih.